Dan jika ada saudara-saudara kita yang dari Jakarta, mungkin mereka ada yang sakit, mirip-mirip pilek dan sebagainya, mungkin ada baiknya kita mintakan tes. Tapi sekarang mungkin tesnya tidak gratis lagi mungkin ya, karena program pemerintah yang sekarang belum muncul. Tetapi kalau ada saudara-saudara kita yang datang dari Jakarta kemudian ada gejala-gejala seperti tempo hari, misalkan batuk pilek, panas, kemudian kemampuan membau sesuatu itu berkurang, kita mungkin perlu suruh periksa lebih lanjut agar kalau ada COVID maka bisa dideteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini, pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Di samping banyak hal yang terkait nikmatnya yang bisa kita nikmati selama ini, pagi hari ini kami akan mengingatkan saja, karena peristiwa-peristiwa yang tentang peristiwa kesehatan yang sedang terjadi dan yang pernah terjadi, yaitu bahwa kabar itulah setelah resmi dari pemerintah bahwa di Jakarta sedang terjadi timbul penyakit yang beberapa waktu yang lalu pernah menyerang kita, yaitu tentang COVID. Jadi Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa di Jakarta ada COVID dan telah meluncurkan sisa-sisa vaksin yang tempo hari pernah dibeli, kemudian didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Kita masih ingat bahwa tahun 2020 mulai kira-kira bulan Maret, kemudian baru berakhir 2022, COVID menyerang negara kita, NKRI, dan korban cukup banyak, termasuk saudara-saudara kita yang di Sumeneb ini. Oleh karena itu, dengan berita yang dirilis oleh pemerintah bahwa di Jakarta ada COVID dan juga ada korban, kalau nggak salah 1 orang, yang terakhir kami belum update lagi, maka kita mesti ingat beberapa tahun yang lalu, ketika tahun 2021-2022, bahwa pusat penyebaran COVID mungkin memang dari Jakarta, dan kita di Sumeneb ini juga dapat kiriman dari Jakarta, karena saudara-saudara kita banyak yang lalu lalang Sumeneb Jakarta. Bahkan ketika tahun 2022 itu
beberapa kasus yang datang dari Jakarta dan harus meninggal di perjalanan, sebelum sampai Sumeneb meninggal. Oleh karena itu kami mengingatkan, di samping kita sebenarnya juga setiap rakaat sholat kita selalu memohon kesehatan, maka kita juga perlu untuk berusaha bagaimana agar sehat itu tetap kita dapatkan melalui doa, tapi juga melalui usaha kita. Kalau kita memperhatikan beberapa fenomena yang ada di Sumeneb ini, setiap hari kita melihat saudara-saudara kita pergi ke Jakarta dengan bis-bis yang ada di Sumeneb. Ada Gunung Harta, ada Sinar Jaya, ada Haryanto dan sebagainya. Otomatis ini adalah sesuatu yang mungkin sekali terjadi jika di Jakarta sana ada kasus COVID, bisa saja COVID itu pergi ke sini melalui saudara-saudara kita yang lalu lalang dari Sumeneb Jakarta. Oleh karena itu kita perlu waspada, apalagi sekarang menjelang gawe nasional. Ini sangat mungkin transportasi Jakarta Sumeneb akan sangat ramai, dan kita wajib untuk menjaga diri. Dan jika ada saudara-saudara kita yang dari Jakarta, mungkin mereka ada yang sakit mirip-mirip pilek dan sebagainya, mungkin ada baiknya kita mintakan tes. Tapi sekarang mungkin tesnya tidak gratis lagi mungkin ya, karena program pemerintah yang sekarang belum muncul. Tetapi kalau ada saudara-saudara kita yang datang dari Jakarta kemudian ada gejala-gejala seperti tempo hari, misalkan batuk pilek, panas, kemudian kemampuan membau sesuatu itu berkurang, kita mungkin perlu suruh periksa lebih lanjut agar kalau ada COVID maka bisa dideteksi, sehingga peristiwa-peristiwa yang lalu yang banyak korban bisa kita kurangi. Hal ini perlu kita waspadai, karena kalau tidak demikian maka kita tidak ikut menjaga kesehatan kita sendiri. Maka dari itu diantaranya yang perlu kita ingatkan bahwa stamina kita perlu jaga. Bagaimana agar stamina tidak turun, sehingga kalau ada yang membawa COVID kita bisa tidak mudah terserang. Karena kasus batuk pilek itu memang menurut statistiknya kesehatan serangannya setahun 4 kali. Jadi hampir 3 bulan itu ada serangan batuk pilek. Maka kalau sekarang misalkan banyak saudara kita yang batuk pilek, mungkin ini musimnya sekarang, 3 bulan lagi ada lagi dan sebagainya. Itu sudah merupakan data-data statistik di Kementerian Kesehatan. Salah satu pemicu terjadinya batuk pilek itu karena stamina kita yang turun. Stamina turun bisa karena yang paling banyak karena kecapean. Jadi kita mungkin bekerja, kita mungkin beraktivitas, tidak memperhatikan faktor capek,
itu salah satu pemicunya. Apalagi mungkin kalau di masjid ini jamaah kita juga banyak yang sudah di atas 50 tahun. Kita kalau di atas 50 tahun mau tidak mau faktor imunitas faktor kekebalan tubuh itu juga mulai turun. Maka kita perlu menjaga diri agar kalau ada kasus batuk pilek dan sebagainya, kita juga memperkuat stamina kita. Jangan lupa istirahat. Kalau dulu ketika COVID banyak korban karena diduga faktor ketakutan. Jadi banyak sekali faktor ketakutan. Maka salah satunya yaitu kita jangan ketakutan, tapi juga tidak terlalu berani. Artinya kita bersikap yang wajar, tidak terlalu ketakutan, tapi juga tidak terlalu gegabah untuk menghadapinya. Sehingga kalaupun ada yang membawa COVID dari Jakarta, mungkin kita akan lebih berhati-hati, lebih waspada, tetapi tidak gegabah, tapi juga tidak terlalu takut. Karena ketakutan itu sendiri akan menimbulkan kurang bagusnya stamina, ada imunitas kita. Maka dulu seringkali kalau ada orang-orang yang sakit, yang didiagnosis COVID, kalau diminta ke rumah sakit tidak mau, karena di rumah sakit tidak mau, tidak boleh ditunggu, mereka masih takut. Oleh karena itu faktor ketakutan ini sangat-sangat kita butuhkan. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu gegabah alias terlalu berani. Kita bersikap wajar sehingga imunitas kita juga tetap terjaga. Jadi sekali lagi kita mengingat peristiwa yang lalu bahwa COVID telah membawa korban banyak. Oleh karena itu kalau ada saudara-saudara kita yang lalu lalang Sumeneb Jakarta, kita perlu waspada. Kita ingat dulu waktu di Sumeneb lama sebagai peta hijau. Jadi waktu COVID kemarin yang lalu di Sumeneb terlalu lama peta hijaunya di sini, karena setiap perbatasan dijaga, dites orang-orang yang datang dari luar kota. Mungkin sekarang tidak lagi seperti itu, tetapi kita karena COVID sudah dianggap bukan pandemi lagi tapi endemi. Endemi itu artinya sudah penyakit yang ada di Indonesia, seperti halnya batuk pilek. Kalau pandemi itu sebelumnya tidak ada, kemudian menyerang secara massal, itu pandemi. Tapi kalau endemi itu sebagaimana penyakit batuk pilek, sebagaimana penyakit demam berdarah, itu sudah dianggap ada di Indonesia. Sehingga suatu ketika muncul kasus lebih banyak, itu sangat-sangat mungkin. Oleh karena itu kita perlu waspada. Di samping setiap saat, setiap sholat kita berdoa mohon kesehatan, tapi kita juga berusaha untuk tetap waspada, karena salah satu risikonya orang hidup ya sakit. Sakit itu bisa macam-macam, tergantung dari penyakit yang ada. Dan mungkin karena terkait dengan gawe nasional yang makin lama makin dekat, kemungkinan lalu lalang Jakarta Sumeneb sangat mungkin. Dan kalau di Jakarta ada COVID, kemungkinan ada yang membawa juga ke Sumeneb. Tapi semoga saja di Sumeneb tidak terjadi, tidak banyak kasus
bahkan juga tidak banyak korban, karena kita semuanya sebenarnya selalu ingin sehat, sebagaimana doa-doa kita ketika kita sholat, bahwa kita selalu mohon kesehatan. Sekali lagi perlu kami ingatkan bahwa salah satu hal agar kita tidak mudah turun stamina, yang pertama yaitu mari kita seimbangkan antara istirahat dengan kegiatan kita. Kita bekerja memang perlu, tapi harus kita perhitungkan, kalau kita sudah mulai capek, kita perlu istirahat. Yang kedua, tentu saja kita cukup makan yang ada gizinya juga. Jadi makan yang cukup agar kebutuhan tubuh kita tercukupi. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan vitamin yang terkait dengan ketahanan, yaitu vitamin D, yang sering kali kita lupa bahwa vitamin D itu dibutuhkan untuk ketahanan tubuh. Vitamin D dapat kita dapatkan kalau kita bisa mendapatkan sinar matahari antara jam 10 sampai jam 3. Jadi jam 10 sampai jam 3 itu adalah yang maksimal untuk vitamin D. Kemudian juga tidak lupa, kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, segera dilakukan penanganan agar tidak berlarut-larut, termasuk kalau orang sakit itu staminanya juga turun, walaupun hanya batuk pilek itu staminanya turun, sehingga nanti kalau ada saudara-saudara yang datang dari Jakarta, yang lalu lalang Jakarta Sumeneb dan kemudian membawa COVID, mungkin kita akan tetap punya daya tahan yang cukup sehingga tidak mudah untuk terkena COVID. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan berita yang terkini dan gawe nasional kita. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan dengan adanya gawe nasional beberapa bulan yang akan datang, akan banyak saudara kita yang lalu lalang Jakarta Sumeneb, dan kemudian akan bisa saja membawa COVID baik dari manapun dia pergi. Tempo hari pengalaman yang lalu bahwa di Sumeneb ini boleh dikatakan pusat COVID-nya ya saudara-saudara kita yang datang dari Jakarta. Agar tidak terulang kembali, mari kita waspada, kita waspadai agar kita tetap sehat dan bisa beribadah setiap saat, menunaikan ibadah kita apapun yang kita lakukan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.